ning keponanku ono ceretiku nyemplung, ono ceretiku nyemplung, mau ira kembangi opo turi putih ditandur ning keponaku ono ceriti penembang mau iro kembangi opo turi putih ditandur ning keponaku ono ceriti penembang mau iro kembangi opo mau iro kembangi opo mau iro kembangi opo salamunko salamunko ala rasulillah salamunko salamunko ala yasin habibillah salamunko salamunko ala rasulillah salamunko salamunko ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kali bulan kali wetan kali bulan kali tengah-tengah taduran pari saiki ngaji sesoyo ngaji ayolah para kiai wetan kali bulan kali wetan kali bulan kali tengah-tengah taduran pari saiki ngaji sesoyo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai salamunko salamunko ala rasulillah salamunko salamunko ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tanduran kembang kembang kenongon ning jero tuwa tumpaani gede bojo mudo papat rupa manungsa tanduran kembang kembang kenongon ning jero tuwa tumpaani gede bojo mudo papat rupa manungsa rupa papat rupa manungsa rupa papat rupa manungsa salamunko salamunko ala rasulillah salamunko salamunko ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Halo halo ha. Apa kabar? Kabar-kabar?
Hari apa ini? Oh, Sabtu. Masya Allah. Saya kira akad ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kerembuk atau yang mewakili Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru SMP Negeri 1 Kerembuk yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Anak-anak siswa kelas berapa ini? Kelas 1, 2, 3 apa 7, 8, 9? Yang sangat saya banggakan, saya harapkan semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Semuanya saja semoga menjadi ahli surga, ahli ibadah, ahli menegakkan sholat, bakti kepada orang tua, menjadi presiden semua. Sopo sing dadi rakyat presiden kabeh. Ya antri ya. Semoga jadi presiden semua. Paling tidak presiden rumah tangga. The president of the family. Jadi the president of director of a CV. Saya sampaikan ucapan alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah menghadirkan kita semua di tempat yang bagus ini, tempat yang menjadi kenangan saya. When I was a teacher, I was here. I always guide the student here to direct them to be success for the next time. Oh, bagaimana? Karo, podai karo aku. Kita sampaikan kepada Allah karena dalam kondisi sehat walafiat saya bisa hadir di hadapan Anda semua, calon-calon pemimpin bangsa, calon generasi penerus, calon yang bertanggung jawab tentang baik dan buruknya negara ini. Alhamdulillah sekali lagi saya masih bisa hadir dengan undangan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya sempat-sempatkan, meskipun nanti mohon maaf waktunya pas-pas saja. Apa pas-pas ini? Anda insya Allah nanti jam 8.30 saya ada di Unmu Sidoarjo sana ya, menghadiri undangan juga rapat pimpinan
Selanjutnya para hadirin sekalian, anak-anakku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Saya diundang Bapak Ibu guru untuk hadir di sini dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj. Hari Isra Mi'raj, betul ya? What is it, Isra Mi'raj? Anybody know? Buat bahasa Inggris tidak usah takut ya. Mbak saya tapi bahasa Inggris bisa berangkat haji. Iya. Kalau bahasa Arab wajib kita bisa ya. Bahasa Arab wajib kita bisa. Tidak bisa bahasa Arab kita sebagai orang Islam rugi. Karena bahasa Arab itu bahasa paling gampang seluruh dunia. Bahasa paling gampang seluruh dunia itu bahasa Arab. Siapa yang tidak bisa bahasa Arab ngacung? Wah, berarti nggak tahu mau bismillah berarti. Iya, ketoro nih nggak tahu ngomong bismillah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa apa ini? Arab kan? Ya iya, ngomong jadi kakak iso. Mungkin tengah bingung loh ya. Tadi saya dengarkan semuanya membaca surah Yasin. Surah nomor berapa ini? Jadi bahasa yang paling gampang seluruh dunia itu bahasa Arab. Setiap orang Islam pasti bisa bahasa Arab. Whoever of a Muslim people can be able to speak Arabian. Cendelanya adalah membaca alias meneliti. Oleh karena itu sampean di kelas-kelas biasanya oleh Bapak Ibu guru diajari membaca. Membaca itu bukan sekedar membunyikan. Membaca itu bukan sekedar membunyikan, tapi membaca itu tahu maksud apa yang dibaca. Nah, ini perlu anak-anak sekalian. Mari kita camkan di dalam jiwa kita ini, membaca bukan hanya sekedar membunyikan, tapi paham apa maksudnya. Kalau kita sedang naik sepeda motor atau kita sedang naik mobil, kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambunya merah bulat, terus ada putih seret min ya. Nah, kira-kira menginformasikan apa itu? Halo? Halo, halo? Nah, kira-kira menunjukkan apa itu? Bundar merah, ada seretnya putih. Halo, halo? Hah? Apa? Disuruh makan gula gitu? Iya, alhamdulillah. Stop. Artinya harus berhenti, ya, atau tidak boleh masuk ke jalan tersebut. Ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda yang harus kita pahami. Nah, demikian pula di alam ini banyak tanda-tanda, banyak bukti-bukti keagungan Allah, kebesaran Allah yang mari kita pahami semuanya itu agar kita tahu, agar kita paham, sehingga kita menjadi orang yang mengerti. Teknologi bagus, ada yang pinter sebagai pengemudi, mulai dari pengemudi sepeda engkol, pengemudi sepeda motor, pengemudi sepeda pancal, pengemudi goes, kok pancet pak, sepeda pancal, sepeda engkol, goes, ini podo ae pak, oh ya wis suwe. Pengemudi pesawat, bukan sekedar pesawat biasa, mengemudikan pesawat tempur, mengemudikan pesawat luar angkasa. Nanti kalianlah yang akan mengemudikan
Space Shuttle from Indonesia. Space Shuttle from Indonesia. Kira-kira apa jenenge Space Shuttle ini ya? Pesawat ulang-alik buatan Indonesia. Nah, kamu yang membuat nanti. Kamu yang membuat. Saya yakin kalian bisa membuat itu. Ketika Rasulullah SAW berdakwah selama kurang lebih 10 tahun itu menghadapi berbagai persoalan kehidupan, menghadapi berbagai persoalan dakwah, tantangan dakwah. Orang diajak berbuat baik tidak disambut dengan baik. Ini dunia kita ini ya. Dunia kita ini kalau ada orang mengajak baik itu biasanya kita ganggu. Biasanya begitu. Apalagi dunia anak senengannya main-main. Diajak baik, main-main aja. Ya maklum namanya saja. Halo, namanya saja anak-anak. Anak-anak itu ya, jangankan mainan, orang aja dibuat main-main. Nah, ketika Rasulullah menghadapi persoalan-persoalan dakwah, tantangan yang sangat berat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan beliau. Nah, sekarang saya tanya, oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu apa kira-kira? Iya, alhamdulillah kita semua ya. Saya nggak bawa hadiah ya. Iya, saya tidak bawa hadiah ya. Saya mau menghadiahkan diri saya ke Den, ketua Indonesia. Iya, oleh-oleh daripada beliau Rasulullah Muhammad SAW, Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sampailah kita dengan membahas oleh-olehnya, ya. Anak sekalian yang dirahmati Allah, sholat itu pertama perintahnya bisa dibaca di surat 20 ayat 14. Surat 20 ada namanya surat apa? Surat 20. What is surat the 20? Apa nama surat ke-20 ini namanya? Alhamdulillah bagus. Surat Toha. Ayatnya nomor 14. Ayatnya nomor 14. Persis umur kalian ya. 14. Betul ya? Sekarang kalian umur 14 ya? Iya, umur 14, umur 13, 14, 15. Ya. Kira-kira 30 tahun lagi Anda semua ini umur berapa kira-kira? 30 tahun lagi umur berapa? Ya, kira-kira umur 42 kira-kira ya. Kira-kira ya. Nah, sampean bayangkan kalau sampean umur 42 nanti kira-kira sampean pekerjaannya apa, menjabat apa, bagaimana ekonomi kalian, bagaimana suami atau istri kalian, bagaimana anak-anak kalian sekolah di mana, bagaimana jalan kerembung itu bagaimana, jalan poro bagaimana, kira-kira bisa membayangkan nggak? Podo karo aku. Lah disinilah anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholat itu salah satu perintah Allah yang manakala kita kerjakan itu memberikan bimbingan, memberikan latihan kepada kita untuk menyongsong masa depan kita. Penting ini ya. Ini definisi menurut versi yang saya baca dari sekian bacaan ya. Ya, kalau secara singkat menurut para ulama itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, begitu ya. Sholat itu sarana naiknya orang iman. Jadi kalau orang iman itu ingin naik, maka dia melaksanakan sholat.
Naik kemana Pak? Ya tentu saja yang dimaksud naik itu adalah spiritualnya. Karena insya Allah kita yakin manusia itu terdiri dari dua zat, ya. Zat yang tidak kelihatan dan zat yang kelihatan. Yang sekarang kelihatan ini, ya, jasad atau tubuh atau badan, jiwa atau spirit tidak kelihatan. Jin itu kelihatan, banyak orang melihat jin. Untung sama nggak ketok, sama ini ketok jin gendeng sama. Ya, jadi kalau nggak ketok setan, nggak ketok jin itu beruntunglah. Alhamdulillah, karena kalau ketok jin kamu bisa jadi orang gendeng, bukan jadi memang gendeng ya. Nah, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah sholat 5 waktu ini, sebagaimana di surat 20 ayat 14 tadi, Allah berfirman, Innani anallah. Ini firmannya kepada Nabi Musa sebetulnya ya. Firmannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah. Ketahuilah Musa, saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Wa aqimus sholata li dzikri. Nah, ini perintahnya ini. Wa aqimus sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk ingat aku. Anak sekalian, jadi fungsi utama daripada sholat itu adalah ingat aku. Ingat siapa? Siapa? Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita disuruh ingat Allah, yang diingat-ingat apanya kira-kira? Ya, silakan. Ada lagi pendapat? Kalau kita disuruh ingat Allah, yang perlu kita ingat-ingat apanya, Dok? Dosa kita, ya boleh silakan berpendapat. Semua pendapat nilainya 100. Loh iya, kalau berpendapat kan boleh salah ya. Berpendapat itu boleh tidak betul ya. Misalnya begini ya. 4 kali 5 berapa? 10. Boleh. Mas, 4 kali 5 berapa Mas? 10. Iya, ya bagus 10. 4 kali 5 berapa Mas? Oh, wow. 4 kali 5? 20. 4 kali 5? Ya, 4 kali 5? Loh, ada pendapat lain ya. 4 kali 5 itu sama dengan 18 tambah 2. 4 kali 5 itu sama dengan 18 ditambah 2. Tanyakan Bu Ida kalau tidak percaya. Nuhun sewu ya, saya nyampaikan sedikit ya. Bu Ida, kelanjutan belakangnya namanya siapa? Iya, Ida Juwati. Beliau ini lulusan SMP Negeri 1 tahun 1986 insya Allah kalau tidak salah. Beliau dulu kelasnya di pojok sana ini. Ya, pojok sana dulu tuh ya. Ya. Tahun 1986 beliau lulus dari SMP Negeri 1. Ada kakaknya beliau, kakak kelasnya ini, ya, namanya Bu Dewi, dulu nggak resmi, terus saya resmikan. Kalau sampai mendengarkan apa ini pidato saya, omongan saya, sama ngomong-ngomong, ini normal bagi saya, masih maklum karena saya manusia. Ya, saya tidak tahu bagaimana Anda semua ini, banyak tidak tahunya. Tapi ketika kita sholat, itu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah itu maha tahu, maha mencatat, dan maha menilai. Jangan lupa ini, Allah itu maha tahu, maha mencatat, dan maha menilai.
Tapi Allah maha melihat, maha mencatat dan menilai. Oleh karena itu ketika kita sholat, kita harus betul-betul konsentrasi. Mulai dari takbirnya kita harus sungguh-sungguh Allah Akbar, menghadap kiblat. Tangannya juga menghadap kiblat. Bersedekap, ya, sikap siap, sikap tegak. Kemudian kita berdoa. Doa pertama namanya doa apa? Doa iftitah, ya, macam-macam doa kita. Antara lain Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa ini penting sekali anak sekalian, karena doa ini pernyataan kita kepada Allah bahwa hidup dan mati kita ini kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, oleh karena itu usahakan sholat ini kita kaji, kita pelajari, kita pahami betul-betul dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya dengar berita Munsewu, ya, saya tidak merasani. Semoga saja Bapak Ibu guru keliru, ya. Pak, anak-anak itu kalau Jumatan ya Pak, ngomong kayak guyon aja. Masa? Saya tidak percaya itu. Iya, tidak percaya. Anak sini baik-baik kok, ya. Saya yakin kalau Jumatan mesti tenang. Mesti tenang. Tak berani sekut-sekut, tak berani. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Ingat Allah tadi. Loh, kalau ikut-ikut, nah namanya tidak sungguh-sungguh. Apalagi ngomong. Karena ketika sholat, orang itu berdialog dengan Allah, berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sholat itu wajib menggunakan wajib menggunakan bahasa Arab, ya kan? Wajib menggunakan bahasa Arab. Nah, doa berikutnya setelah kita membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu maknanya apa? Pembukaan. Kita membuka, mengetuk langit, mengetuk pintu langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Boten ngertos. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bahasa Indonesianya boten ngertos. Apa Mas? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasa Indonesianya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bahasa Indonesianya? Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasa Indonesianya? Perlu saya keluarkan senjata. Siapa yang berani maju? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cepat. Berdiri. Bahasa Indonesianya apa? Mulai lumayan bakso sama kok. Sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasa Indonesianya boten seberap. Wah, lain ini kira. Siapa? Kamu, ayo, silakan, maju, ayo. Mari kan Pak Iman. Oh iya, Kak Popo, ayo. Iya, mari kan Pak. Ditaruh dulu perbedaannya.
nasta'in. Hanyalah Engkau kepadamu ya Allah pada. Kamu terima. Sekali lagi. Sini. Alhamdulillah. Sini. Ayo. Ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Alhamdulillah. Sip. Anak sekalian, maaf ya. Mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu juga saya mohon maaf ya. Saya dulu, maaf saja ya, ketika saya masih mengajar di sini, saya seringkali kalau pagi-pagi itu saya tes masing-masing siswa itu pertama membaca Fatihah. Bagaimana bacaannya? Makhraj dan tajwidnya apa sudah cocok? Yang kedua saya tanya maknanya. Kalau tidak bisa saya ajari. Saya ajari suratul Fatihah, saya tulis, saya beri mana kata per kata. Saya ajari. Kemudian berikutnya lagi, saya tidak bosan-bosan, berkali-kali saya mengajarkan seperti itu. Kadang-kadang at random, tidak seluruhnya, saya tes 1-2 anak saja. Nah, karena ini penting sekali anak sekalian. Ketika kita sholat, itu pikiran kita hendaknya konsentrasi dengan apa yang kita baca. Supaya bisa konsentrasi, hendaknya kita tahu maksud makna yang kita baca itu. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah tapi kita guyon, kita ngelamun dan lain sebagainya. Mari kita latih diri kita. Ya, bagaimana supaya Al-Fatihah itu bisa kita kuasai? Karena di dalam suratul Fatihah itu ada setelah ihdinas siratal mustaqim ayat berikutnya. Loh, keliru ya tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya tadi ya. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Only to you ya Allah I obey and proceed. Ihdinas siratal mustaqim, direct me to the straight way of life. Ya, hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Ya, maka tunjukilah saya kepada jalan yang lurus. Anak sekalian, hidup ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan. Maka setiap saat kita sholat kepada Allah, kita minta supaya diberi petunjuk jalan yang lurus. Fa insya Allah sholat kita diterima oleh Allah, dan dalam menempuh hidup ini kita bisa menempuh hidup dengan jalan yang lurus dengan baik, menggapai cita-cita kita masing-masing. Cita-cita top kita, the big orientation of our life is paradise, katanya ya. Ya, begitu kata Michael Jackson. Ya, lu ada lagunya nanti saya tidak apa lagu ya. Apa lagu saya nyanyikan lagunya itu ya. Ayo aku tak apa mas. Oh ada lagu nenek, kita berikannya orang mas. Nggak di Google. Situ Pak Mulya ngereng orang pilih terus ada. Kapan-kapan aja ya. Oleh karena itu, mulai hari ini berjanjilah kepada diri kalian masing-masing. Ketika sholat, saya harus konsentrasi, harus bersungguh-sungguh. Ketika sholat itu, saya membesarkan nama Allah. Saya minta tolong kepada Allah agar hidup ini diberi jalan yang lurus. Karena hidup ini faktanya menghadapi berbagai macam rintangan, godaan dan gangguan. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya beri penegasan, bisa dilihat di surat 29 ayat 45. Surat 29 ayat 45. Surat apa 29 itu? Halo? Alhamdulillah, surat Al-Ankabut katanya ya. Oh, Al-Ankabut, iya maaf ya, saya keliru ya. Surat Al-Ankabut. Apa maknanya Al-Ankabut? Halo. Al-Ankabut maknanya? Wah, ini buka kerpeannya dini ya, gak apa-apa, buka ujian. Ngerpe gak apa-apa. Buka ujian. Iya, Al-Ankabut. Tahu Spiderman? Masih apa ya?
Iya, al-ankabut is spider. Apa itu spider? Lapa-lapa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Hebat itu memberikan nama dengan nama Al-Ankabut yang sekarang menjadi bintang film namanya Spider-Man. Di dalamnya itu ada satu ayat yang memesankan tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Ayat. Wallahu ya'lamu bima tasnaun. Allah Maha mengetahui. Maknanya bacakanlah Muhammad dari Alkitab, maksudnya dari Quran. Bacakan Quran dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan buruk, dan mengingat kepada Allah adalah sesuatu yang sangat besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak sekalian, fungsi sholat yang berikutnya adalah kalau kita kerjakan sholat itu dengan sungguh-sungguh, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mencegah kita dari perbuatan yang jelek, keji dan jelek. Kalau misalnya saya ya enak-enaknya berdiri begini, saya mau berbuat keji, karena saya sholat dengan sungguh-sungguh, Allah akan membimbing saya tidak jadi berbuat keji. Kalau saya mau berbuat jahat, karena Allah membimbing saya, maka Allah menghalangi saya tidak jadi berbuat jahat. Nah, itulah anak sekalian yang bisa saya pesankan kepada kita sekalian. Marilah kita kerjakan sholat dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada, karena sholat itu pertama sebagai sarana mengingat Allah, kedua sebagai alat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan jelek, dan sekaligus mengingat Allah itu adalah sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat besar. Karena ingat Allah itu, ingat namanya, ingat kebesarannya, ingat sifat-sifatnya. Kedua, ingat aturannya. Dan ketiga, ingat janji-janjinya yang berupa ancaman dan berita gembira. Demikianlah anak sekalian yang bisa saya sampaikan atas berbagai hal yang saya sampaikan ini. Manakala baik, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada hal yang kurang berkenan, bahkan yang salah, maka itu dari kesalahan saya sendiri. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Pertama, kita doakan ya, semoga orang tua kita semuanya diampuni kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasihani sebagaimana beliau mengasihi kita waktu kecil. Yang kedua, semoga Bapak Ibu guru kita, guru ngaji kita, semuanya para pemimpin kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semoga kalian semua ini menjadi anak-anak bangsa, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang taat pada peraturan, anak-anak yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara kita ini. Semuanya Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wal jahil. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina
wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna dzikran katsiran. Allahumma ja'alna dzikran katsiran. Allahumma ja'alna dzikran katsiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa hawain alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa min hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.